Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak sekalian, jamaah salat zuhur, a'azallahu wa iyyakum ajma'in. Bersyukur kita atas nikmat Allah yang begitu banyak. Mulai nikmat sehat, ya, nikmat waktu, dan nikmat bisa terus, ya, melaksanakan ibadah, amal soleh, kebaikan. Oleh karenanya, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya apapun yang sekarang kita miliki, yang Allah berikan, kita jadikan sebagai wasilah kita untuk semakin taat dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semua tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyuna syafi'una, yang manusia yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Manusia yang kita hadir di sini tentu ingin berjumpa dengannya secara langsung. Manusia yang telah membawa perubahan besar dalam dunia, yang telah merubah manusia ketika saat itu, ya, kondisinya jahiliyah, ya, yang penuh dengan kezaliman, kegelapan, zulumat ila nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya, yaitu Islam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolat kepada Nabi, kita mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat kelak. Dan tentu terus kita, bapak-bapak sekalian, jamaah sekalian, Allah puji, terus kita kemudian mencoba untuk merenung, ya, dalam hari kita, sudahkah kemudian Nabi, ya, yang kita harapkan kita bertemu nanti, yang kita harapkan syafaatnya, sudahkah kita kemudian melaksanakan apa yang telah Nabi tinggalkan kepada kita? Nabi meninggalkan kita secara fisiknya sebagaimana manusia, tetapi Nabi meninggalkan kepada kita, tapi ada yang Nabi tinggalkan kepada kita, itu Al-Quran dan Sunnah, yang kemudian Nabi berpesan kepada kita, jika kita menjadikan itu sebagai petunjuk, maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Jamaah salat zuhur azallahu ajmain, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang ringan, ya, tetapi mudah-mudahan ini menjadi mendapat semacam, ya, tausiah kan kepada kita semua. Jadi judulnya adalah dunia tipu-tipu, ya. Judul ini, ya, saya ambil, ya, sebagai renungan, ya, muhasabah, bahwa dunia ini terlalu sibuk, ya, sehingga kadang-kadang kita juga enggak bisa merasakan nikmatnya hidup itu, ya. Bisa jadi karena rutinitas, ya, rutinitas, ya, baik kerja maupun aktivitas lain, atau bahkan dengan banyaknya fenomena-fenomena yang kita bisa saksikan saat ini. Jadi kalau orang yang memperhatikan sosmed, ya, sosial media, kalau satu persatu diikutin, itu kita akan capek. Benar nggak Bapak sekalian? Ya, ada satu berita nggak selesai, muncul berita yang lain, ya. Dan dalam keadaan kita juga punya aktivitas.
yang dimana kadang-kadang apa yang kita baca, apa yang kita saksikan itu membuat kita itu nggak sadar yang bukan urusan kita juga kita urusin, benar? Ya, jadi akhirnya nggak ada urusan dengan kita, akhirnya ya berdampak ya pada mungkin kerja kita atau misalnya dengan keluarga kita, ya, dan fenomena-fenomena itu terlalu banyak ya, yang di sosmed saja dulu banyak, apalagi di dunia nyata yang kita saksikan sehari-hari, ya. Jadi ibarat judul ini tuh kita seperti kita semua ini seperti berjalan jauh, ingin melakukan perjalanan ke suatu tempat, ya, dimana karena capeknya kita itu kemudian melakukan perjalanan, kita butuh singgah di rest area, kira-kira gitu. Jadi judul itu sebagai rest area kita, untuk kita kemudian muhasabah. Sudah nggak kemudian kita menyikapi dunia ini dengan benar? Atau ya jangan-jangan selama ini kita malah masuk kepada tipuan dunia ini. Ya, jadi kita itu terlalu lama istirahat. Ya, jadi kalau kita istirahat ya nggak terlalu lama. Jadi namanya istirahatnya sebentar aja. Jangan kemudian terlena dengan dunia ini sehingga kita kemudian lupa bahwa kampung kita sebenarnya adalah akhirat. Ya. Dan Nabi juga kemudian telah menyampaikan dalam hadisnya, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dahu. Jadi kata Nabi, orang yang cerdas itu jemaah sekalian adalah orang yang mandan nafsahu, yang selalu muhasabah dirinya. Dia selalu menghitung-hitung saat ini udah di mana sebenarnya dia. Saat ini nikmat yang Allah diberikan kepada dirinya itu udah untuk apa digunakan? Usia yang Allah berikan ini udah untuk apa dihabiskan? Ya. Kemudian berbagai ilmu yang kemudian terkait misalnya amal ibadah yang diketahui ya sudah nggak dilaksanakan gitu. Jadi itu kan kemudian renungan-renungan itu yang kemudian kita selalu hadirkan dalam hati kita. Karena kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya bahwa nanti ya akan ada masa yang kalau kita lupa menghitung diri kita, nanti ada masa yang kemudian Allah akan hitung diri kita. Tapi Umar bin Khattab mengingatkan kepada kita, hasibu anfusakum qabla tuhasabu. Hitung-hitung diri kita ini. Kenapa kalau kita udah menghitung-hitung, biasanya kita akan mempersiapkan. Biasanya yang terkait dengan hitung-hitung itu kalau misalnya di kantor itu mungkin yang di bendahara gitu ya, atau di audit bias orang yang kemudian tugasnya misalnya bendahara dengan kas misalnya, itu dia akan memperhatikan detail dengan dana ini untuk apa gitu, dan dia akan mempersiapkan laporannya. Jadi ibaratnya belum lagi contoh pedagang itu biasanya kalau yang berdagang itu tanyakan saja apa yang sering kali dilakukan, itu menghitung. Dia pasti menghitung stok barang-barang nggak bagus kan? Menghitung misalnya pemasukan, untung nggak sebenarnya. Habis barang berarti apa, dia siap-siap untuk menambah barang. Artinya dengan dia menghitung itu dia tahu apa yang saya lakukan. Itulah maksud dari perkataan Umar bin Khattab. Kenapa kita disuruh menghitung-hitung? Agar kita itu sadar apa yang harus kita persiapkan. Karena kalau kita misalnya nggak pernah menghitung-hitung diri kita, nggak pernah muhasabah, maka khawatir waktu lewat, ternyata kita tinggal menunggu hitungan Allah. Ya, jadi hitungan Allah ini ya Allah adil. Kita kadang nggak sadar, makanya kemudian disilah kemudian ini sebagai kalau F1 itu pit stopnya dulu, jadi ganti bannya lah kira-kira itu. Ya. Jadi kita lihat beberapa fenomena kan gitu ya. Ini kita mulai misalnya kenal mereka ini. Adik kenal dengan ini semua ya. Jadi ditutup matanya ya. Ini kita bukan bicara tentang nama bukan, tapi kita bicara tentang bahwa cerita manusia itu macam-macam. Ya aneh-aneh kan. Ya kita tahu lah latar belakang cerita ini kenapa saya angkat, kok bisa gitu ya. Yang tadinya pro kontra dengan pesulap merah ya, atau pokoknya bisa segala macam, ternyata akhirnya dia jadi artis. Ujung-ujungnya ternyata untuk mencari ketenaran. Ujung-ujungnya ternyata apa? Ya tentu untuk mencari dunia. Ya belum lagi satu lagi sebelahnya pengacaranya
sampai sekarang masih buat rame kan gitu ya. Ya, jadi itulah dunia itu. Ya artinya kalau kita ikutin luar biasa. Ya, luar biasa apa membuat kita itu. Ya kadang-kadang Ustaz itu hiburan Ustaz. Tapi kadang-kadang hiburan kita terbawa perasaan juga gitu ya, baper gitu. Nah, ini maaf ini belum diedit ini. Ini pernah dengar nggak ini? Siapa ini dulu? Berarti kalau siapa? Norman Kamaru ya. Sekarang tahu nggak jadi apa sekarang? Boleh? Nggak tahu. Ya ini yang tengah tinggalkan aja kemarin. Saya ini lupa saya apa nih? Yang ini tahu siapa? Udin Sedunia. Yang buat lagu tentang Udin Sudiari, Udin semua judulnya. Udin yang bisa, Udin yang baik namanya Hasanuddin gitu. Ya pokoknya dia buat lagu Udin. Sekarang kemana dia? Ya, sekarang kemana? Nggak kita dengar lagi namanya. Pada masanya itu nggak ada yang nggak tahu dia udah. Apalagi ya, nama apa yang viral aja dulu? Lagu dia kalau salah ya. Lagunya si Salukan. Sekarang kemana? Ini sebenarnya ada apa yang udah saya revisi ternyata belum muncul. Jadi sekarang ya jadi orang biasa. Dia tinggalkan apa tugasnya sebagai polisi, jadi orang biasa. Dan kita sekarang tidak tahu lagi kabarnya ini. Oke, yang fenomena yang baru-baru ini ya, yang kita Sudirman, ya SCBD kan gitu ya. Ya kita sekarang ramai ada orang bicara SCBD, ya enggak lagi. Jadi begitu aja, ramai, redup, akhirnya beberapa orang yang terkenal udah selesai. Jadi sekarang apakah benar itu untuk apresiasi para anak muda? Padahal bapak-bapak sekalian, kita malah harus miris. Ternyata yang muncul di situ adalah fenomena laki-laki bertulang-tulang. Tahu artinya? Laki-laki bertulang-tulang itu ya wujudnya laki-laki, tapi dia meleleh-meleleh, ya. Malah mereka yang muncul, ya. Artinya apa ini? Masalah yang kemudian yang harus kita pertanyakan. Ya kalau orang yang peduli pasti berpikir ini anak nggak sekolah, kan mereka usia sekolah, ya. Mungkin kita sering berkali udah biarin aja, cuek aja. Padahal sadar nggak sadar apa yang kemudian terjadi yang di tengah-tengah masyarakat kita, apalagi yang viral, itu akan mempengaruhi anak kita. Jadi nggak pedulinya kita sama urusan ini, itu sebenarnya nanti secara tidak langsung itu mempengaruhi keluarga kita. Ya, karena di antara pesan yang muncul ini setelah ini muncul yang fenomena fashion week ya itu di antara mereka itu pesannya apa? Ngapain sekolah? Kalau misalnya bisa punya uang, itu di antara pesan yang muncul. Ya, artis yang muncul selain kan mereka belum usia sekolah, malah dapat uang. Kalau begitu ngapain? Saya sekolah, mudah kok dapat uang. Karena dalam benak mereka itu sekolah itu untuk nyari uang, nyari kerja, nyari uang. Sehingga kalau udah nyari uang, udah bisa dapat uang, nggak usah sekolah, ngapain sekolah? Apakah pemukanya benar? Ya tentu nggak benar ya. Ya, yang namanya berilmu itu mau dapat uang atau enggak, ya kita tetap harus berilmu, menjalani hidup kita gitu. Ya, belum lagi belum ditanya ya mereka pernah ada yang berbuat itu tahu nggak? Sholat nggak sholat mereka. Ya, padahal ya kita apa? Mereka itu muslim semua, kebanyakan kayak gitu. Ya. Jadi ya belum lagi apa yang ramai sekarang yang ada yang tinggal bapak-bapak sekarang yang tinggal di daerah Depok, Bogor. Ya lagi ramai lagi nih, geng motor kan gitu ya. Ini gambarnya ilustrasi ya. Ya jadi ilustrasi apa namanya geng motor. Ya bahkan kalau saya pribadi itu luar biasa melihat anak-anak yang geng motor itu anak-anak usia sekolah bapak sekalian. Ya. Kadang-kadang saya berpikir gitu ya, dari mana mereka itu bisa dapat celurit yang segini ya? Kan celurit yang untuk motong apa? Itu kan paling segini ya. Mereka celurit segini, sabitnya itu panjang sekali. Dari mana itu? Maksudnya di mana mereka pesennya gitu? Kadang-kadang mikir, ini anak-anak dari uangnya dari mana mereka bisa beli itu? Kok bisa? Ya, jadi kalau udah buat begitu itu custom berarti, itu pasti dibuat. Kalau yang di pasaran paling segini ya, apa maksudnya celuritnya kan pasti nggak segitu gedenya.
Dan mereka lakukan bukan untuk motong untuk bukan mandi, ternyata untuk tawuran. Ya ini anak-anak apa? Ya, yang kita lihat apa fenomena geng motor sekarang Pak di malam kalau saya tinggal di Bogor, hati-hati. Dan yang terbaru kemarin sekitar hari Kamis kemarin di Bogor itu ada geng motor yang itu menodongkan senjata tajam ke Brimob. Yang Brimob itu bawa senjata, berani ditembak gitu, nggak sampai mati. Itu di Bogor. Ya jadi maksudnya kalau kita pikir kondisi aja yang bawa senjata dia berani, apalagi kita. Tetapi masalahnya yang sebelumnya kalau melawan mati begalnya, siapa jadi yang kena hukum? Ya serba salah jadinya. Ya mau ngasih motor cicilan belum lunas kan gitu ya. Ya kalau kemudian dilawan, kalau sampai mati bermasalah jadinya, malah kita kena apa? Pidana. Jadi salah. Ya jadi artinya kalau ditanya ini anak-anak kenapa bisa seperti ini? Ya itulah apa fenomena yang kita lihat gitu. Yang harusnya mereka di sekolah belajar, mereka bisa berkeliaran. Oke, ada lagi kemudian baik berita-berita yang membuat kita miris. Ya contoh beritanya misalnya, karena ingin menguasai harta warisan, seorang warga Kota Bogor, saudara-saudara berinisial HR tega menghabisi nyawa sang adik kandung, adik perempuannya umur 40 tahun. Ya, bayangkan apa, bapak sekalian, kok ada gitu, kakak tega bunuh adiknya gara-gara harta. Padahal yang namanya adik itu bisa nggak dicari kembali? Maksudnya saudaranya itu kalau udah mati bisa nggak dikembali itu? Nggak bisa. Tapi kalau uang habis masih bisa dicari. Kita habisin uang misalnya sekarang, habis masih bisa dicari, bisa. Tapi kalau udah adik mati dibunuh karena warisan, itu nggak akan kembali lagi.